Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman mahasiswa, teman-teman sekolah. Selamat datang di podcast Matematika. Di balik matematika ada Kak Ai menanti. Kesuksesan bukan datang kepada mereka yang menunggu, tetapi kepada mereka yang mampu berjuang tanpa henti. Layaknya sebuah kereta api yang melaju cepat untuk mencapai tujuannya. Saya Fidela Kamal Miftah Filma yang memandu acara Mat Talks Alumni Menyapa. Pada kesempatan ini, podcast Matematika menghadirkan sosok yang menginspirasi bagi teman-teman. Beliau merupakan salah satu alumni pendidikan matematika di UGDIS loh. Nah, siapa dia? Nah, dia adalah Kak Ukima. Nah, kita bisa kenalan dulu nih kepada Kak Ukima, biar lebih kenal ya. Selamat siang Kak Ukima, bisa mendengar suara saya? Halo, selamat siang Fidel. Bisa terdengar. Oke, Kak Ukima gimana nih kabarnya? Oke, sebelumnya mau menyapa teman-teman dulu ya. Halo semuanya teman-teman, baik teman-teman mahasiswa Universitas PGRI Semarang maupun luar Universitas PGRI Semarang, khususnya pendidikan matematika, adik-adik tingkat ya. Nah, kabarnya alhamdulillah baik sejauh ini. Kalau Kak Fidel gimana? Alhamdulillah baik juga. Alhamdulillah. Berarti ini Kak Fidel juga tinggal menunggu wisuda aja ya Kak ya, berarti ya? Sudah lulus Oh, juga. sudah lulus. Iya. Oh iya, kemarin itu ya. Iya, Yang sorry kemarin. kemarin itu. Iya, betul. Aku kira yang besok ini, ternyata udah yang kemarin. Iya, alhamdulillah udah yang kemarin yang ikut wisuda 79. Iya, oke. Oke, dari perkenalan Kak Ukimam sudah cukup atau ada yang mau ditambahin lagi Kak Ukimam? Mungkin mau menyampaikan aja, teman-teman, kenalan ulang lagi ya. Aku Kim Suki, kalau di kuliah biasanya dipanggil Kim. Aku dari Universitas PGRI Semarang juga, dulu matematika juga teman-teman, sama kayak teman-teman nanti. Dan lulusnya tahun 2023 kemarin. Jadi udah 1 tahun lebih sedikit lah dari tahun lulusnya kemarin. Dan alhamdulillahnya setelah lulus ini ada rezeki untuk bekerja di Kereta Api Indonesia gitu. Oke, wah sangat menarik ya dari perkenalan Kak Ukimam ini. Oke, sedang dalam perkenalan Kak Ukima ini kita bisa mengenal lebih dekat ya sama Kak Ukima ya. Nanti mungkin teman-teman bisa nih uh, berkenalan langsung atau mungkin tanya-tanya seputar KAI bisa menghubungi beliau seperti itu. Oke, kita langsung saja ke topik pembahasannya ya Kak ya. Boleh. Oke, ada beberapa hal nih yang akan saya tanyakan kepada Kak Ukima. Yang pertama tuh, bagaimana sih pengalaman pertama seorang Kak Ukima itu setelah lulus di dunia kerja? Jadi bagaimana sih Kak pengalaman pertamanya? Oke, jadi jujur ya teman-teman ya, ini adalah pengalaman kerja pertama aku. Jadi alhamdulillah banget sama kayak yang aku tadi sampaikan, setelah lulus dari Universitas PGRI Semarang, jurusan Pendidikan Matematika, alhamdulillah sudah langsung bisa bekerja di PT Kereta Api Indonesia. Nah, ini aku bagiannya di customer service on station, teman-teman, di stasiun Semarang Tawang. Mungkin kalau teman-teman sering ke stasiun Semarang Tawang, naik keretanya dari stasiun Semarang Tawang, mungkin bisa lihat aku juga. Maksudnya bukan bisa lihat, tapi bisa ketemu gitu, Wah, teman-teman. asik ya. Aku, iya, aku di customer service, dan itu yang ada di pojok sebelah barat, begitu. Nah, untuk gimana Kak Fidel tadi untuk pertanyaannya? Pengalaman pertama nih Kak Ukima saat memasuki Pengalaman, dunia kerja. pengalaman pertama pastinya sangat menyenangkan dan pastinya juga harus siap untuk bekerja begitu teman-teman. Walaupun ini adalah pekerjaan pertama teman-teman, jadi lakukan yang terbaik dan juga apa sih yang sudah kita pelajari yang ada di perkuliahan, apa sih yang udah kita pelajari ketika kita mengikuti organisasi ataupun mengikuti volunteer-volunteer waktu kuliah itu bisa diaplikasikan juga gitu waktu di pekerjaan ini gitu. Oke. Kemudian tantangannya terbesar yang Kak Ukima pernah alamin tuh tentang apa sih Kak saat memasuki dunia kerja? Oke.
Kalau membahas mengenai tantangan, karena aku ini kan kerjanya di bagian customer service yang mana harus siap untuk menerima keluhan-keluhan dari penumpang, begitu ya Kak Fidel ya. Nah, yang paling utama adalah siap mental dulu. Karena kalau kita udah siap mentalnya, pasti kita juga siap untuk memberikan informasi-informasi yang valid kepada penumpang. Contohnya kayak yang kemarin ini baru terjadi adalah Kak Fidel kan tahu yang berita yang ada di Gerobokan itu ya Kak ya, yang Mm-mm. relnya yang ambles itu ya. Nah, Iya, kita betul. harus menyiapkan mental dan menyiapkan materi nih untuk menyampaikan kepada penumpang. Apakah ada kereta terlambat, apakah adanya jadwal yang tertunda, begitu. Jadi kita harus siapkan mental dan juga materi yang sudah valid dari atasan kita, dan kita harus menyampaikannya dengan lugas kepada penumpang-penumpang kita agar tidak kecewa, begitu. Oke. Kemudian apa sih Kak yang Kakak rasakan setelah kayak dinyatakan diterima di KAI gitu? Kalau setelah dinyatakan terima, pastinya seneng banget karena setiap orang kan pasti memiliki impian untuk bekerja itu begitu Pak Kak Fidel. Mungkin ada juga yang ingin bekerja setelah mendapatkan sertifikat profesi kayak PPG bisa juga. Tapi alhamdulillahnya setelah lulus kan udah dapat pekerjaan nih alhamdulillah aku pastinya seneng banget dan juga orang-orang rumah juga pastinya seneng banget karena sudah bisa menghidupi diri sendiri begitu Kak Fidel istilahnya. Karena kan sebelumnya masih bergantung kepada orang tua, alhamdulillah setelah lulus udah dapat pekerjaan, sudah bisa menghidupi diri sendiri dan juga menghidupi orang rumah. Bukan menghidupi sih, lebih ke memberikan feedback kepada orang tua begitu. Iya, alhamdulillah banget ya Kak ya. Alhamdulillah. Oke, kemudian apa sih Kak, kenapa kok Kak Ukima itu memilih bidang tersebut dan apakah menjadi salah satu customer service di KAI itu adalah pekerjaan impian Kak Ukima sendiri di sebelumnya atau? Oke. Sebelumnya kalau membahas mengenai pekerjaan impian, Hmm, awalnya sih tetap ingin menjadi guru kayak yang lain ya. Kan tujuan utama kita masuk betul. ke dunia pendidikan itu kan ingin menjadi guru sama kayak Kak Hmm, Fidel atau dengan kakak-kakak yang lain begitu kan. hmm, Nah, aku jujur untuk di KAI ini adalah untuk sebagai batu loncatan begitu. Nah, ketika oke. nantinya sudah memiliki pengalaman di sini, mungkin aku bisa menggunakan pengalaman sebagai customer service di Stasiun Semarang Tawang di PT Kereta Api Indonesia untuk ke jenjang selanjutnya. Maksudnya apakah nantinya akan berpindah ataupun ingin kembali ke kodratnya menjadi guru itu bisa juga. Karena pastinya sesuatu yang kita dapat dari perkuliahan itu kan masih bisa diaplikasikan, walaupun mungkin vakum 1 2 tahun, tapi kan ilmu-ilmu perguruan itu kan masih bisa kita pakai untuk selanjutnya, begitu. Oke. Nah, Hmm. boleh nggak sih Kak sharing nih bagaimana prosedur melamar pekerjaan di KAI sendiri? Kalau prosedur melamarnya sama kayak melamar pekerjaan yang lain. Hmm, Contohnya kalau kita lulusan dari universitas, itu kan pasti kita memiliki ijazah juga, memiliki hmm, transkrip nilai, memiliki akreditasi begitu. Nah, alhamdulillahnya buat teman-teman yang mau daftar nih ke pendidikan matematika UGDIS, kita udah A sekarang akreditasinya. hmm, Jadi bisa banget kalau seumpama mau kita mengaplikasikan atau kita mengelamar pekerjaan yang harus membutuhkan akreditasi yang A, begitu ya Kak Fidel ya. betul, Nah ini betul contohnya Kak sekali. Fidel ini udah lulusnya udah akreditasi A nih. Nah, walaupun dulu aku masih B, tapi kan nyatanya saya bisa nih kerja di Kereta Api Indonesia. Jadi sebenarnya nggak Hmm, masalah. Tapi alhamdulillah kan sekarang udah A nih, jadi bisa dipakai lebih luas lagi teman-teman. iya Gitu. betul. Untuk yang lain mungkin harus menyiapkan fisik, menyiapkan penampilan juga. Pastinya kan kita juga harus menyiapkan penampilan agar nantinya ketika kita interview ataupun kita sedang tahap pertama pensortiran kandidat itu kita bisa menarik perhatian dari yang bersangkutan atau dari PT-nya sendiri begitu. Oke. Nah, Kak, apa Hmm, sih Kak yang paling membantu nih selama mempersiapkan diri dalam dunia kerja saat kuliah? Apa sih Kak? Saat kuliah ya. Hmm. Oke. Kalau ini sebenarnya mau tanya nih sama Kak Fidel nih. Kak Fidel dulu pernah dapat materi magang nggak di kuliah kita? Dapat ya? Iya, dapat dapat. Dapat. Nah, kadang juga ada presentasi juga nggak di kelas? Presentasi ya? Presentasi. Nah,
Kalau di kerjaan aku sekarang sebagai customer service yang harus membutuhkan service excellent Hmm? atau kemampuan komunikasi yang baik itu harusnya aku mengambil salah satu dari materi-materi yang ada di kuliahan atau materi-materi mata kuliah begitu. Yang paling aku bisa aplikasikan adalah materi magang. Dulu mungkin kurikulum aku dan kurikulum Kak Fidel itu beda karena mungkin aku dulu ada 3 kali Kak Fidel untuk magangnya. Magang satu, magang dua, magang tiga gitu. Nah, karena banyaknya magang itu kan jadi bisa terasah begitu untuk cara berkomunikasi kita, bagaimana cara kita mengolah kata. Nah, hal tersebutlah yang saya ambil gitu Kak Fidel, yang saya ambil untuk saya aplikasikan di PT Kereta Api Indonesia sebagai customer service ini. Karena jujur kalau seumpama mengenai materi matematika, itu tidak diambil secara langsung. Karena di customer service ini tugasnya kan hanya untuk menerima keluhan dan juga untuk menghitungkan mungkin ada biaya tambah atau enggak. Kalau biaya tambah atau enggak kan kita tinggal menghitung yang kayak biasa aja, bukan Hmm, menggunakan rumus kayak yang kita biasa pelajari kan. iya Nah, kalau betul. itu kita juga bisa yang lain, makanya kita bisa menggunakan untuk soft skill-nya. Soft skill-nya yaitu communication skills begitu. Oke, sangat menarik nih, saya teman-teman coba. Hmm. Oke. Jadi, oke, jadi nantinya kalau seumpama teman-teman waktu kuliah nih ada magang, ada Hmm. presentasi itu jangan malu-malu intinya kalau seumpama teman disuruh maju atau disuruh menjelaskan jangan malu-malu karena itu adalah waktu yang tepat untuk kalian mencoba untuk mengasah communication skills kalian. Gitu. Betul, setuju nih sama Kak Ukima. Nah, kakak kan biasanya tuh sibuk ya untuk dalam pekerjaannya. Bagaimana sih Kak dalam menyeimbangkan pekerjaan dan kehidupan pribadi Kak Ukima sendiri? Oke, alhamdulillahnya untuk kehidupan yang sehari-hari ini masih balance aja sih Kak Fidel. Karena kerjanya alhamdulillah nggak pernah lembur. Oke. Mungkin kalau umpama teman-teman mungkin ada keluarga atau teman yang lain bekerja di bank, mungkin sebagai teller atau customer service yang sama job desk-nya sama kayak aku, itu kan mungkin sempat lihat kalau oh lembur nih sampai malam ataupun lembur Ya. sampai pagi juga gitu kan. Nah alhamdulillahnya kalau di kereta api itu nggak pernah lembur sama sekali. Hmm. Baik di bagian loket, bagian CS itu nggak pernah lembur sama sekali. Nah karena itu alhamdulillahnya makanya masih balance sampai sekarang dan bahkan aku masih bisa untuk membuat les privat juga. Bukan membuat sih, menjalankan les privat kepada murid-murid aku yang Wah, dari iya dulu keren, waktu keren. kuliah itu masih aku pertahanin sampai sekarang. Jadi masih Oke. bisa untuk balance nih antara kerjaan, kehidupan Hmm. pribadi, dan juga untuk pekerjaan sampingan, yaitu Oh iya. lesin itu gitu. Nah, Mumpung masih muda ya Kak ya, jadi kita betul, harus coba betul, semua yang sekiranya bisa melatih soft skill yang kita miliki. betul, betul. Nah, kan kebetulan juga kalau di Mm-mm. kereta api itu kan itu kerjanya pas nih ada rentan dari 7 jam sampai 8 jam. Itu kan Mm-mm. kita masih bisa nih ada waktu spare waktu 24 kurangi 8 kan masih banyak nih. Nah, Iya, itu bisa kita untuk istirahat mau atau mau main-main kemana ataupun kita mau ngambil kerjaan sampingan kan masih bisa juga. iya Nah, jadi betul. alhamdulillahnya masih balance sih sejauh ini. Jadi kayaknya pengen nih masuk di KAI. Boleh sih semuanya kalau mau daftar boleh aja langsung lihat di Instagram aja nih. Bisa. Gitu. Oke, Kak, apa sih sebenarnya Kak kelebihan dan kekurangan pekerjaan yang sedang Kak Ukima geluti saat ini? Oke, kalau membahas mengenai kelebihan dan kekurangan, pasti ini nantinya beda-beda ya teman-teman mengenai Hmm. experience masing-masing dari pegawai ya. Nah, kalau dari aku sendiri, kelebihannya itu nggak pernah molor nih kalau kerja. Kemudian pastinya kalau kita sedang ada di lapangan, itu kita harus menyiapkan diri. Kemudian nanti kelebihannya ketika kita memberikan service excellent kepada penumpang, nanti penumpangnya juga memberikan feedback yang baik kepada kita. Kemudian kelebihannya lagi, kita bisa mendapatkan mungkin apa ya namanya ya benefit-benefit dari PT Kereta Api Indonesia. Contohnya kalau seumpama aku mau naik kereta nih dari Tegal sampai Cepu, itu Hmm? kan masih di daerah operasi 4 Semarang tuh atau Daob 4 Ya. itu masih gratis. Jadi alhamdulillah banget gitu. Kalau seumpama mau ke Jakarta atau ke Surabaya itu diskon juga 50% gitu. Gitu. Nah, kalau kekurangannya sebenarnya kekurangannya kalau menurut aku cuma ada satu aja sih. Itu
kekurangannya adalah ketika kita sudah menguasai ilmu-ilmu yang ada di customer service di PT Kereta Api Indonesia, kita akan sebenarnya gampang merasa jenuh. Karena apa? Oh iya Kadang betul, kadang orang-orang itu kalau seumpama sudah paham ilmunya atau paham semua materi yang kita ingin tahu, itu pasti akan merasa jenuh. Nah, tidak terkecuali aku juga, teman-teman. Karena ketika kita sudah paham, sudah mengenai materi yang dijelaskan, kita juga udah bisa menebak nih, nanti penumpangnya pasti ke sini mau membahas ini nih, membahas ini nih. Jadi kita udah tahu. Dan akhirnya pun kadang akan merasa jenuh juga, karena tidak ada tantangan sama sekali untuk mempelajari hal baru, begitu Kak Fidel. Oh iya. Jadi Oke. gampang merasa jenuh gitu. Tapi biasanya kalau gimana kalau misalnya merasa jenuh kayak gitu, apakah healing atau gimana? Merasa jenuh sebenarnya kan ini kan membahas merasa jenuh mengenai pekerjaannya ya, bukan tentang kehidupannya ya. Kalau tentang pekerjaan, kalau merasa jenuh ya kita tetap rekap-rekap ulang aja. Maksudnya tetap kita update-update beritanya aja, berita tentang kereta api yang harus kita sampaikan. Kan itu nggak mungkin berhenti di situ tuh, kayak kemarin yang ada beritanya itu yang tadi kita bahas kan tetap ada update-update-nya. Jadi mungkin update-nya dari situ aja sih, bukan mengenai materi yang harus kita kuasai begitu. Oke. Nah, apa sih Kak, ada nggak sih tips yang Kakak mau berikan kepada mahasiswa yang mungkin ingin masuk di bidang sama kayak Kakak nih? Tips. Kalau tips berarti yang mau sama mungkin kayak jadi CS juga ya. Yang pertama tipsnya teman-teman pasti harus jaga penampilan sih. Kalau penampilan kan mungkin setiap orang beda-beda, kayak mungkin melihat kok dia ternyata lebih putih ya, atau ternyata dia kok kulitnya nggak belang ya atau rata ya gitu kan. Itu teman-teman nggak harus apa namanya insecure, nggak. Jadi kalau yang dimaksud penampilan marak itu rapi, wangi, rambutnya nggak amburadul gitu. Kalau masalah kulit nggak ada masalah, mau kulitnya putih, hitam nggak masalah. Yang penting penampilannya rapi begitu. Nah, yang kedua adalah kita harus memiliki jiwa untuk pelayanan. Maksudnya pelayanan itu ketika kita ada yang membutuhkan bantuan kayak dosen kita atau teman-teman kita, ketika kita disuruh presentasi ya kita layani dengan baik. Kita presentasi dengan baik, kita tunjukkan hasil kita yang terbaik begitu. Dan juga ketika kita dimintain tolong menjadi contohnya nih asisten lab nih kayak Kak Fidel dan Kak Delina nih, boleh banget. Jadi harus kita memberikan performa kita yang paling baik. Karena nantinya ketika kita di apa namanya teman-teman di dunia pekerjaan, mungkin waktu interview kan ditanya ini, kalau kamu punya pengalaman apa? Kan nanti Kak Fidel sama Kak Delina bisa aja jawab, dulu pernah nih jadi asisten lab yang dimana menyiapkan peralatan lab, penyiapan ruangan podcast gitu kan juga bisa. Jadi itu bisa jadi bekal untuk teman-teman nantinya ke interview gitu waktu pekerjaan. Nah, apalagi ya kalau seumpama yang harus siapkan, adalah satu lagi. Teman-teman kuliahnya harus yang benar-benar baik karena ada beberapa perusahaan yang mementingkan nilainya juga. Jadi nggak harus asal-asalan kalau kuliah. Mungkin ada yang udah puas nih dengan IPK 3 aja, ada juga yang puas dengan IPK 2,1 ada. Tapi teman-teman kalau bisa kita harus berusaha yang terbaik mengenai nilai kita. Walaupun nilai sebenarnya bukan tidak terlalu sih, ada yang tidak harus nilainya bagus, enggak, tapi kan kita juga harus mencoba yang terbaik untuk nilai kita juga gitu. Oke, sangat menarik nih dan bisa menjadi inspirasi teman-teman untuk tips yang udah diberikan Kak Ukima kepada kita. Oke Kak, apa sih Kak yang membedakan antara dunia akademis dan dunia profesional? Maksudnya profesional kerja kayak gitu Kak? Oke, berarti dunia pekerjaan gitu ya Kak Fidel ya? Kalau yang sepengalaman aku selama bekerja 1 tahun itu yang paling membedakan adalah satu aja sih Kak Fidel, yaitu target. Nah, maksudnya bukan target marketing atau target apa teman-teman. Tapi kalau yang aku rasain waktu kuliah, target aku nilainya harus bagus nih. Nah, kan kalau kuliah udah ada targetnya nilai. Nah, nilainya harus bagus, kegiatan-kegiatan di kampus juga harus ikut. Contohnya, kalau teman-teman mungkin nggak mau ikut organisasi yang terikat selama 1 tahun atau 2 tahun, boleh ikut volunteer, itu bisa juga. Itu kan volunteer juga bisa mengasah kemampuan teman-teman, life skill-nya, communication skill-nya juga bisa. Nah, kalau yang ada di dunia pekerjaan, itu adalah target mengenai service excellence-nya, teman-teman.
Karena sebagai customer service memang service excellent itu menjadi nomor satu kepada penumpang. Ketika kita melakukan service excellent kan penumpang juga merasa puas dengan pelayanan kita ya Kak Fidel ya. Ya, Jadi betul. mereka tidak akan mendapatkan respon yang buruk dari kita ataupun mereka juga tidak memberikan feedback yang lebih parah daripada kita begitu yang nantinya. Jadi yang membedakan adalah targetnya aja. Kalau kuliah targetnya nilai, kalau yang pekerjaan targetnya service excellent gitu. Oke. Nah, Kak Okima, apa sih Kak yang menurut Kak Okima bisa diperbaiki nih dalam kurikulum atau program studi pendidikan matematika nih ya untuk mempersiapkan mahasiswa yang lebih baik lagi dalam menghadapi dunia kerja. Kalau menurut Kak Okima sendiri tuh apa sih Kak mungkin yang perlu ditambahin atau dikembangin kayak gitu? Ya, sebenarnya kalau diperbaiki nggak ada ya, cuma Hmm. mungkin untuk penambahan aja. Jadi kalau selama aku kuliah 4 tahun tuh Hmm. masih pelajaran yang mengenai bahasa Inggris tuh cuma masih 2 kali aja dulu kayaknya. Cuma mengenai pelajaran umum MKU ya dulu ya. Ya, Mata kuliah MKU. umum bahasa Inggris dan juga mata kuliah matematika bahasa Inggris. Kalau di Kak Fidel ada nggak dulu matematika bahasa Inggris? Dulu malah kalau aku hanya itu Kak, apa namanya? MKU aja, MKU bahasa MKU Inggris. bahasa Inggris aja. Kalau aku Matematika. dulu sempat ada 2 kali matematika bahasa Inggris juga. Nah, mungkin buat prodi matematika kalau seumpama ada space waktu nih untuk Hmm, mahasiswa-mahasiswanya yang kalau kalau dulu sebutnya kalau yang mata kuliah yang bisa diambil bisa nggak tuh apa ya namanya Kak ya Fidel ya? Mata kuliah pilihan apa ya? iya. Kayak yang boleh diambil boleh enggak gitu loh. Oh Nah, iya, mungkin itu bisa ditambahin mengenai bahasa Inggris sih Pak Bu gitu. Mungkin iya betul bahasa Inggris karena itu kan sangat penting banget nih buat kita. Jadi hmm, mungkin kalau seumpama teman-teman kenal deket dengan aku kan mungkin juga kalian ngerasanya oh kok bisa bahasa Inggris nih, Ukima kok bisa bahasa betul. Inggris kok bisa ini padahal kan di kuliah nggak ada karena itu ikut volunteer-volunteer di bahasa Inggris teman-teman kayak kemarin jadi di KUI kantor urusan internasional itu kan ada yang dari luar negeri dan luar negeri. Nah itu kan jadi aku jadi tour guide-nya gitu. Jadi kita bisa mengasah bahasa Inggris dari situ. Nah untuk Bapak Ibu dosen mungkin bisa ditambahin aja ya Bu ya, udah Bapak ya gitu. Oke, Nah boleh ini boleh bisa. Jadi masukan gini. iya, juga nih untuk yang bisa mengasah bahasa Inggris aja gitu. Karena bahasa Inggris ini memang sangat penting untuk dunia pekerjaan. Walaupun kita mungkin ketemunya sama orang-orang Indonesia aja atau orang-orang yang di dalam negeri aja, tapi kan nggak menutup kemungkinan suatu saat kita juga akan bertemu dengan orang luar negeri yang hanya bisa menggunakan bahasa Inggris. Nah, karena kan juga kita harus mengingat bahwa bahasa Inggris masih menjadi negara yang, bukan negara, bahasa yang utama di dunia gitu. Betul. Oke, Kak, apa sih Kak yang menjadi motivasi Kak Ukima untuk terus berkembang dalam karir sampai saat ini? Kalau motivasi sebenarnya adalah ada 2. Yang pertama diri sendiri dan keluarga. Yang pertama diri sendiri. Aku pengen nantinya ketika aku sudah besar itu bisa menghidupi keluarga aku sendiri. Bukan keluarga yang sekarang, kan masih Hmm, menjadi anak nih sekarang. Nah, kalau yang nantinya kan akan menjadi orang tua juga. Pastinya aku juga ingin memberikan yang terbaik untuk keluarga aku, keluarga anak-anak aku juga nantinya. Yang mana mulainya dari sini nih teman-teman. Nanti kalau teman-teman mungkin kerjanya bagus, nanti skill-skillnya yang bisa dipakai juga bagus-bagus, nantinya kan juga bisa untuk diaplikasikan dan mungkin bisa ke jenjang yang selanjutnya. Mungkin sekarang masih jadi customer service, bisa jadi mungkin bisa jadi supervisor atau jadi apa lagi kan bisa juga. Kalau yang kedua adalah keluarga, alhamdulillah aku setelah bekerja ini kan sudah aku jelaskan tadi bisa ikut membantu perekonomian keluarga. Jadi keluarga ini memang sangat menjadi motivasi bagi aku untuk menjalani pekerjaan lebih baik dan juga untuk bisa membantu perekonomian keluarga begitu. oke, sangat memotivasi nih dari motivasi yang Kak Ukima sudah sampaikan kepada teman-teman. Nah, sepertinya kita sudah sampai sini Kak untuk berbincang-bincangnya. Mungkin masih banyak banget materi yang mau Kakak Ukima sampaikan dan ada banyak juga pertanyaan yang akan saya sampaikan juga, tapi karena waktunya juga terbatas, jadi sebelum saya akhiri mungkin dari Kak Ukima ada yang mau disampaikan dulu Oke, satu atau dua kata mungkin. oke. Buat adik-adik yang mahasiswa masih mungkin masih
kan berarti sekarang semester 2 semester genap ya, semester Mm-mm. 2 sampai semester 8 atau mungkin yang lagi skripsi, pokoknya jangan sampai putus semangat. Jadi yang pertama fokus dulu untuk yang ada di depan mata kalian sama yang kayak tadi dibicarain Kak Fidel. Pokoknya kerjain apa yang ada dulu di depan, nanti kalau udah selesai baru kita ambil yang selanjutnya. Karena ketika teman-teman nggak mengambil yang kita depan dulu bisa aja di penghalang. Contohnya kalau seumpama teman-teman belum ini skripsinya nggak selesai-selesai kan berarti belum punya nih ijazah S1-nya. Nah, kerjain dulu skripsinya, baru nanti bisa dapat ijazah, baru kita melamar pekerjaan. Gitu. Setuju. Wah, narasumber hari ini sangat menginspirasi ya teman-teman. Nah, jadi di balik perkuliahan yang padat, tapi Kak Okima ini masih menyempatkan mengikuti beberapa kegiatan sehingga bisa menunjang karirnya sampai saat ini. Nah, jika teman-teman yang penasaran dan ingin mengikuti jejak Kak Okima ini bisa banget bergabung di Pendidikan Matematika UGRIS, nanti yang akan bertemu dengan dosen-dosen yang sangat baik dan aku tunggu kedatangannya ya. Oke. Sebelum podcast matematika ini berakhir, izinkan saya menyampaikan sedikit pesan yang didapat pada hari ini, yaitu never limit yourself because you are unlimited. Jangan pernah batasi diri Anda karena Anda tidak terbatas. Jangan pernah batasi diri Anda karena Anda tidak terbatas itu karena setiap kesempatan harus dicoba. Jika gagal, maka kegagalan itu akan memberikan pelajaran hidup bagi kita. Terima kasih teman-teman sudah menyaksikan podcast matematika hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas dan tetap semangat. Terima kasih juga Kak Ukima atas waktu dan tempatnya. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bisa say hi kepada teman-teman Kak Ukima. Oh, semangat teman-teman untuk kuliahnya ya. Ya.